Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisi Ayunda Putri dengan NIM 414211201001. Di sini saya akan memberikan contoh pemrograman conditional statement, yaitu pemrograman if else, for, while, do while, dan switch case, menggunakan Microchip Studio dan Proteus. Pertama, kita akan membahas pemrograman yang if-else terlebih dahulu. Di sini, saya sudah membuat program pada Microchip Studio menggunakan include AVR yang berfungsi untuk membaca program, kemudian define FCPU, lalu include delay untuk memanggil header delay, kemudian main void untuk inisialisasi program berbentuk integer. Di sini saya menggunakan port B yang digunakan untuk meletakkan push button. Lalu di sini kita juga memasukkan nilai if else, yang dimana jika push button 0 kita tekan, maka akan masuk pada pola LED ini. Kemudian, jika selain push button 0 yang kita tekan, maka akan masuk ke dalam kondisi else, dan pola LED-nya akan seperti ini. Yang dimana 0 menandakan kondisi LED off atau mati, dan 1 menandakan kondisi LED-nya on atau hidup. Selanjutnya kita build solution. Kemudian jika sudah sukses atau build sukses, maka kita akan masuk ke rangkaian Proteusnya. Pada rangkaian Proteus ini terdapat 8 buah LED dan 8 buah resistor di masing-masing LED-nya. Kemudian terdapat 2 push button dan diberikan resistor 10K ohm pada masing-masing push button. Dan juga ada Atmega 32. Selanjutnya kita akan memasukkan file programnya yang telah kita buat dan sudah sukses tadi. Di mana format yang kita ambil itu yang .hex. Kita open, lalu kita OK. Kemudian kita run atau kita jalankan. Oke, dapat kita lihat tampilan sudah sesuai dengan program yang kita buat tadi. Di mana pada saat dijalankan, push button tidak ada yang ditekan, maka ini masuk ke dalam kondisi else. Dan jika push button 0 kita tekan, maka akan masuk ke dalam kondisi if. LED yang akan menyala yaitu LED 1, LED 3, LED 5, dan LED 7. Kemudian, apabila push button 1 yang kita tekan, maka akan kembali ke kondisi else. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman for. Di sini saya membuat programnya di Microchip Studio, di mana saya menggunakan include AVR, kemudian define FCPU, lalu include delay, dan juga main void atau inisialisasi program berbentuk integer. Pada for ini hanya menggunakan satu buah LED, sehingga di sini kita memanggil DDRC terlebih dahulu, lalu memasukkan nilai integer 0 pada variabel nilai. Untuk for, ini kita masukin contoh programnya seperti ini. Selanjutnya kita build solution. Kemudian ketika sudah build sukses, selanjutnya kita langsung masuk ke rangkaian Proteusnya. Pada rangkaian Proteus ini terdapat Atmega 32, kemudian satu buah LED, resistor, dan juga push button. Selanjutnya kita memasukkan file program yang tadi dengan format .hex. Open, lalu kita OK. Kemudian kita run atau kita jalankan. Pada saat dijalankan, LED menampilkan pola blinking. Karena untuk contoh for ini kita memang memakai LED blinking.
For ini bisa digunakan untuk melakukan pengulangan dengan jumlah yang telah diketahui berapa kali mengulangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemrograman while. Di sini saya membuat program pada Microchip Studio, di mana di sini menggunakan port C, maka di sini memanggil DDRC-nya terlebih dahulu, dan mengaktifkan seluruh output pada port C dengan nilai ini. Lalu, memasukkan kondisi while. Pada saat masuk ke dalam kondisi while ini, LED akan menyala semua. Kemudian, beberapa saat kemudian, LED akan mati atau dalam kondisi off. Selanjutnya, kita akan build solution. Kemudian kita tunggu apabila sudah sukses atau build sukses, maka selanjutnya kita pindah ke rangkaian Proteus-nya. Pada rangkaian Proteus ini menggunakan LED, menggunakan resistor, kemudian button, dan juga Atmega 32. Selanjutnya kita memasukkan file tadi dengan mengambil file format.hex yang sudah sukses tadi. Lalu kita open, kita oke, lalu kita run atau kita jalankan. Pada saat dijalankan, pola dari LED sudah sesuai dengan programan yang dibuat tadi, di mana LED menyala semua, ini menyala semua, dan beberapa saat kemudian kondisi LED akan off atau mati seperti ini. Karena di sini menggunakan while atau pengulangan, maka kondisi rangkaian ini akan mengulang secara terus-menerus dan akan berhenti jika rangkaian di-stop atau dihentikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman do while. Di sini saya membuat program pada Microchip Studio, di mana di sini masih menggunakan include AVR, kemudian define FCPU, include delay, dan juga main void atau inisialisasi program berbentuk integer. Di sini menggunakan port C, maka di sini memanggil dahulu DDRC-nya, lalu memasukkan integer 5 dengan variabel K, dan di sini menggunakan do while. Di mana saat rangkaian berjalan, memasukkan ke DDRC, lalu membaca integernya, kemudian masuk ke dalam kondisi do. Saat membaca kondisi do ini, maka LED akan menyala dengan pola seperti ini. Kemudian masuk ke dalam kondisi while, dan LED akan berubah pola. LED yang akan menyala itu LED 1, LED 3, LED 5, dan LED 7. Di mana nilai 0 menandakan kondisi LED off atau mati, dan nilai 1 menandakan kondisi LED on atau hidup. Kemudian selanjutnya kita build solution. Tunggu, kemudian ketika sudah sukses atau build sukses, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam rangkaian Proteus. Di rangkaian ini terdapat Atmega 32, kemudian terdapat LED dan resistor, dan juga push button. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan file programnya dengan format hex juga. Open, oke. Lalu kita run atau kita jalankan. Kemudian di sini akan tertampil LED 1 sampai 4 akan menyala terlebih dahulu. Kemudian akan berubah pola sesuai dengan programnya tadi, yang artinya masuk ke dalam kondisi while. Do while di sini itu digunakan untuk melakukan pengulangan jika memenuhi syarat tertentu, dan minimal 1 kali. Selanjutnya kita akan membahas pemrograman yang terakhir, yaitu switch case. Pada switch case ini masih juga membuat program pada Microchip Studio. Di sini masih menggunakan include AVR, define FCPU, include delay, main void atau inisialisasi program berbentuk integer. Kemudian pada switch case ini hanya menggunakan port C, maka pertama kita memasukkan nilai DDRC terlebih dahulu untuk memanggil.
Lalu memasukkan nilai integer 0 dengan variabel comment. Lalu masuk ke dalam kondisi switch dengan variabel comment juga. Selanjutnya, untuk contoh pemrograman kali ini, pada switch ini saya memberikan beberapa case. Case 0, case 1, case 3. Dengan pola seperti ini. Lalu kita langsung build aja. Build solution. Kemudian sudah sukses atau build sukses, maka kita langsung ke rangkaian Proteusnya. Di rangkaian ini masih sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu menggunakan LED, resistor, button, dan Atmega 32. Oke, kita masukkan filenya aja langsung. Masih yang .hex, kemudian kita open, lalu kita oke, lalu kita run atau kita jalankan. Dapat dilihat, LED yang menyala sudah sesuai dengan pemrograman tadi. LED di sini dapat berubah bila kita ganti nilai variabel comment tadi. Kita coba ya, kita buka lagi Microchip Studio-nya, lalu kita ganti variabel comment-nya itu jadi 1. Kemudian rangkaian nanti akan berjalan LED 1 dan 2 yang akan menyala. Lalu kita build solution. Kemudian ketika sudah sukses atau di sini nih tertulis build success, maka kita langsung masuk aja lagi ke rangkaian Proteusnya. Kita masukin lagi file tadi yang .hex. Kemudian kita open aja langsung. Oke. Kemudian kita run atau kita jalankan. Sini sudah terlihat ya LED 1 dan 2 sudah menyala sesuai dengan pemrograman tadi. Untuk switch case ini dikarenakan kita bisa memasukkan banyak case, kita beri contoh lagi nih, kita masuk lagi ke Microchip Studio. Kita coba menambahkan case lagi ya, menambahkan case baru. Di bawah case 3 ini kita tambah case 10 misalnya. Kemudian ini kita copy aja nih. Kita masukin, terus kita ubah LED 1 sampai 6 yang menyala. Oke. Kita langsung jangan lupa kita ubah nih variabel komennya diganti juga jadi 10. Kemudian kita build solution. Tunggu sampai sukses. Oke, udah build sukses ya. Kita langsung ke Proteusnya lagi. Kita masukin aja lagi filenya. Oke, langsung oke. Kemudian kita run atau kita jalankan. Oke, di sini LED sudah sesuai dengan pola case 10 tadi, yaitu yang menyala adalah LED 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekian simulasi untuk menjawab tugas nomor 1 pada forum 5 perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani STMT. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.